Kemudian bab 3, hukum kurban dan klasifikasi. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Terdapat sidang pendapat di antara ulama mengenai hukumnya. Setelah ijma mereka akan syariat kurban. Setelah ulama ijma bahwa kurban disyariatkan, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Pendapat pertama mengatakan sunnah muakkadah bagi yang punya kemampuan berkurban. Kami nukil di sini, ini yang masyhur dari Ahmad. Ini mazhab Hambali. Pendapat Asy-Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Yang masyhur dari Malik, ini mazhab Maliki. Mazhab Zahiri dan jumhur ulama. Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nawawi. Nawawi ahli fikih mazhab Syafi'i. Dan Ibnu Qudamah ahli fikih mazhab Hambali. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz ahli fikih mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Malik dan Ahmad. Pendapat ini didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli fikih mazhab Hambali, dalam kitab Sujud Tilawah dengan berkata, adapun kurban nampaknya wajib. Ibnu Utsaimin, beliau adalah ahli fikih mazhab Hambali, beliau menilai bahwa pendapat kedua yang mengatakan wajib, ya, sama kuatnya dengan pendapat pertama dan menganjurkan bagi yang mampu agar tidak mengabaikannya untuk berhati-hati, tetapi tidak memastikan kebenarannya. Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak memastikan kebenarannya, ya, hanya mengatakan sama kuatnya dari segi dalil, sehingga dianjurkan bagi yang mampu agar tidak mengabaikannya untuk berhati-hati. Ini pendapat beliau. Yang benar, wallahu a'lam, ya, yang benar hukumnya sunnah muakkadah bagi yang punya kemampuan berkurban. Ya, kenapa hanya sunnah muakkadah tidak sampai pada tingkatan wajib? Sebab tidak ada dalil sahih yang secara jelas menunjukkan wajib. Terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Di antaranya, ini pertama kami sebutkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini atranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba jantan, ya, berwarna putih dengan sedikit campuran warna hitam dan bertanduk lengkap. Nabi SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri dengan mengucapkan Bismillah dan bertakbir serta meletakkan kakinya di atas batang leher kedua domba jantan. Muttafaq alaih. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin فأوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar dibawakan seekor domba jantan yang bertanduk lengkap dan berwarna putih dengan bulu hitam di sekeliling mulutnya, matanya, dan keempat kakinya. Lantas domba jantan itu didatangkan untuk dikurbankan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bawakan pisau. Lantas berkata, asalah pisau itu dengan batu. Maka Aisyah radhiyallahu anha melakukan. Kemudian Nabi SAW mengambil pisau dan domba jantan itu, lalu membaringkannya, lalu siap menyembelihnya. Lalu Nabi mengucapkan Bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad, lantas menyembelihnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kedua hadis ini meriwayatkan amalan Nabi SAW. Amalan Nabi SAW berkurban. Sementara amalan Nabi SAW hanya menunjukkan sunnah. Puncaknya hanya menunjukkan sunnah dan tidak menunjukkan wajib. Kemudian yang ketiga, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza dakalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'ri wa basharihi syai'an."
apabila 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sudah masuk dan seseorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Pada riwayat lain dengan lafaz, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan ada seseorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, hendaknya ia menahan diri agar tidak mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Perhatikan, An-Nawawi menukil dari Asy-Syafi'i yang berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak masing-masing untuk berkurban tanpa mengharuskannya. Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak masing-masing untuk berkurban tanpa mengharuskannya. Hal itu menunjukkan kurban tidak wajib. Ini pendalilan Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah, Nabi SAW menggantungkannya kepada kehendak masing-masing untuk berkurban. Sedangkan perkara wajib tidak digantungkan kepada kehendak masing-masing. Begitu pula dikarenakan tidak wajib membagikan seluruh dagingnya. Sebagian dagingnya boleh dimakan oleh pemiliknya, yang berarti hukumnya tidak wajib seperti halnya akikah. Ya, pendapat ini semakin kuat dengan adanya asar yang sahih dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kana la yudhhiyani bi ba'd hadithihim karahiyata an yubtada bihima. Keduanya, Abu Bakar dan Umar, pernah tidak menyembelih kurban lantaran khawatir akan dicontoh dalam menyembelih kurban setiap tahun. Asar sahih riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Al-Baihaqi menukil pula ucapan Asy-Syafi'i. Kata Syafi'i, telah sampai kabar kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir ditiru, sehingga orang yang melihatnya menyangka hukumnya wajib. Ini menunjukkan, menguatkan bahwa hukumnya hanya segitu. Kata Ibnu Hajar, beliau Imam Al-Zahiri, tidak ada riwayat sahih dari sahabat bahwa hukumnya wajib. Nah, berikut kami jelaskan jawaban terhadap dalil-dalil mazhab yang mewajibkan. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dari itu salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, Tuhan pencipta. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Mereka berasumsi bahwa ini adalah perintah menyembelih kurban. Wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Rabb. Mereka berasumsi bahwa ini perintah menyembelih kurban dan perintah itu bersifat wajib. Pendalilan ini tidak tepat. Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, ahli fikih mazhab Hambali, menegaskan bahwa ayat ini tidak bermakna perintah agar menyembelih kurban, tetapi bermakna maka dari itu salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Tuhan pencipta. Yakni perintah kepada Nabi SAW agar mengikhlaskan salat yang wajib dan yang sunnah, dan sembelihan, mengikhlaskan sembelihan hanya untuk Allah. Ayat ini semakna dengan firman Allah yang lainnya di surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, pencipta dan penguasa alam semesta. Ya. Adapun pendalilan dengan hadis-hadis yang dianggap menunjukkan wajib, hal itu tidak cukup sebagai dalil. Kata An-Nawawi, adapun jawaban terhadap dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut: yang berderajat dhaif dari hadis-hadis itu, maka itu bukan dalil. Yang berderajat sahih hanya menunjukkan sunnah guna memadukan seluruh dalil yang ada. Ibnu Hajar berkata, tidak ada dalam hadis-hadis itu dalil yang menunjukkan wajib berkurban. Hadis yang pendalilannya paling mendekati kebenaran adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelonggaran tetapi tidak berkurban, dia jangan mendekati musallatan. Rawi-rawinya thiqah, terpercaya, tetapi diperselisihkan antara riwayat yang marfu', yakni sabda Nabi alaihi wasallam, atau mauquf, ucapan Abu Hurairah. Jadi diperselisihkan apakah ini sabda Rasul atau ini ucapannya Abu Hurairah.
At-Tahawi dan yang lainnya menegaskan bahwa riwayat mauquf lebih tepat. Riwayat mauquf yang ucapannya Abu Hurairah ini lebih tepat. Ya, berarti bukan sabda Rasul. Bersama dengan itu, hadis ini tidak menunjukkan wajib secara gamblang. Barang siapa mendapatkan kelonggaran tetapi tidak berkurban, dia jangan mendekati musalla kami. Kata Ibnul Jauzi, Ahmad berkata tentang hadis ini, ya, hadis mungkar, ganjil, keliru. Artinya riwayatnya marfu keliru. Yani riwayat yang marfu keliru. Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, nah, ini keliru. Ini maksud Imam Ahmad. Dan yang benar adalah riwayat yang mauquf, yani ucapan Abu Hurairah. Lagi pula hadis ini kata Ibnu Jauzi tidak menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan wajib. Ini sama dengan sabda Nabi SAW pada hadis yang lain, man akala sauman fala yaqrabanna musallana. Barang siapa makan bawang putih, jangan mendekati musalla kami. Yani hadis ini hanya menunjukkan makruh. Kenapa dilarang? Dimakruhkan bagi yang makan bawang putih datang ke masjid, ya, salat berjamaah, karena mulutnya berbau, baunya menyengat dan itu mengganggu orang-orang yang salat berjamaah, mengganggu kekhusyukan mereka. Oleh karena itu dilarang. Larangan ini hanya makruh, bukan diharamkan. Jadi begitu pula halnya orang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban, ya, dimakruhkan datang ke musholla, ke tempat salat maksudnya. Nah, At-Tahawi menukil dari Ad-Darqutni bahwa ia berkata, yang paling benar dalam perkataan hadis ini adalah riwayat yang mauquf, yakni ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Rasul.